Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, berjumpa lagi dengan Kacamata Dunia. Kali ini adalah investigasi tentang salah satu kejadian yang terjadi di salah satu finalis putri Indonesia. Seperti biasa, jangan lupa like, comment, share, dan yang paling penting adalah subscribe, karena banyak sekali video-video investigasi yang akan saya bikin ke depannya. Oke, selamat menikmati videonya. Kalista Iskandar, finalis 6 besar Putri Indonesia 2020, mendapat komentar negatif dari netizen setelah salah dalam menyebutkan sila keempat dan kelima Pancasila. Tentu ini menjadi kesalahan yang fatal yang terjadi justru saat finalis sudah mengerucut menjadi 6 besar di malam Grand Final pemilihan Putri Indonesia 2020 di Jakarta pada Jumat 6 Maret 2020 di salah satu stasiun televisi swasta di Indonesia. Acara tersebut disaksikan oleh ribuan pemirsa. Tentu saja ini menjadi satu hal yang fenomenal. Saat itu, perempuan dengan nama lengkap Louis Kalista Wilson Iskandar menjawab pertanyaan dari Ketua MPR Republik Indonesia Bambang Susatyo yang menjadi salah satu juri saat itu. Seperti apa videonya, kita lihat bersama. Ketuhanan yang Maha Esa. Nomor kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nomor 3, persatuan Indonesia. Nomor 4, kemasyarakatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Terima kasih. 5, kemanusiaan sosial yang adil dan beradab. Jadi seperti itu kira-kira teman-teman sekalian. Bisa dilihat dari jawaban Kalista itu, sepertinya dia sangat nervous. Kenapa demikian teman-teman? Ini bisa terjadi ketika memang kita tidak konsentrasi karena kita kagok dan tidak memprediksi pertanyaan. Apalagi ini adalah ajang nasional yang nantinya pemenangnya akan dikirimkan ke ajang internasional. Setelah kejadian tersebut, banyak yang menghujat perempuan keturunan Tionghoa dan Amerika Serikat ini melalui cuitan di Twitter. Ini ada beberapa cuitan yang akan saya bacakan seperti ini. Niatnya sih mau rekrut pemain naturalisasi biar bisa juara dan bikin bangga daerah yang ia wakili. Taunya lupa sama sila keempat, panik dan ngarang-ngarang sila kelima. By the way, nama aslinya Louis Kalista Wilson Iskandar, nama yang terlalu keren untuk sebagian orang Sumbar. Nama yang komentarnya cukup menohok ya teman-teman. Ini ditulis oleh akun Haikal @HaikalOfficial 12. Nah, selanjutnya ada cuitan, bahkan ada yang menyinggung pendidikan Kalista yang dirasa membuatnya tidak bisa melafalkan Pancasila dengan baik. Gue orang Sumbar, jadi malu banget nih, pelajaran anak SD aja nggak lolos. Kalau cantik doang mah banyak di luar sana, tulis akun @welni2302. Itu karena Kalista Iskandar darah campuran dan sekolahnya bukan di sekolah negeri tapi internasional. Maka dari itu dia kurang bisa menjawab dengan tepat, tulis akun Samekcol. Samekcol apa Samekul ini? Pokoknya intinya ada yang menghujat, ada yang mendukung gitu ya, pro dan kontra lah pokoknya teman-teman. Tapi walaupun begitu, perempuan 21 tahun ini tetap mendapat banyak dukungan dan semangat dari masyarakat Indonesia. Menurut mereka, kesalahan yang dilakukan oleh Kalista adalah sesuatu yang wajar karena grogi di atas panggung. Ya betul, grogi di atas panggung itu adalah hal yang sangat natural ya teman-teman ya. Tapi memang untuk mengikuti suatu ajang kita perlu adanya sikap yang mentalitas yang tinggi gitu loh, yang kuat, sehingga kita tidak gampang nervous. Seperti itu kira-kira kalau dari admin. Kalista lupa akan Pancasila. Ya itu emang salah, tapi apa berhak untuk dihujat sana sini? Silahkan netizen bully dia, tapi sepertinya yang bully dia belum bisa mendapat prestasi sebanyak Kalista. Di umur 21 tahun aja prestasinya banyak banget. Kalian di umur 21 udah bisa apa? Tulis akun Elis9. Nah ini adalah komentar yang sangat luar biasa teman-teman menurut saya, karena komentar ini luar biasa gitu, karena memberikan dukungan kepada Kalista, karena memang kita nggak bisa kayak ngejudge orang karena suatu kesalahan yang cuma sekali aja lalu kita katakan oh dia bodoh, dia tidak keren dan sebagainya, dia bikin malu negara atau malu daerah dan sebagainya. Jadi memang para pembuli-pembuli di luar sana itu emang nggak layak sih menurut saya untuk eksis ya, maksudnya eksis di Indonesia katakanlah, karena
menurut saya apa sih tujuan membuli itu? Itu hanya akan menjatuhkan mental, dan kita juga sepertinya orang yang pembuli itu adalah orang yang memiliki sakit jiwa kalau menurut admin sih, seperti itu. Dan memang di Indonesia, nggak cuma di Indonesia, di dunia bullying itu udah sangat dilarang loh teman-teman ya. Kemudian ada lagi komentar yang mengatakan, Luis Kalista Iskandar, aku percaya kok kamu hafal Pancasila di luar kepala. Secara kamu anak hukum. Kamu tadi malam hanya demam panggung aja, cuma nervous, cuma gugup aja. Nggak apa-apa, komentar negatif pasti ada. Itu yang bikin kamu kuat. Semangat Kalista. Tulis akun Setiawandani D. Ini adalah salah satu komentar yang menurut saya keren banget juga gitu ya. Dia sangat mendukung dia karena dia sangat hebat, seperti itu. Wajar dong kita mendukung orang yang hebat gitu loh. Cuma karena satu kesalahan itu tidak berarti kita stop untuk mendukung dia. Kalista Iskandar, kontestan Putri Indonesia dari Sumbar yang tadi malam gagal menjawab isi Pancasila. Nah, ini si orang yang berusaha ngejabarin nih, kayaknya ini kayak berusaha nunjukin ke ininya kesalahannya. Aku yakin sebenarnya dia hafal tapi grogi dan gak nyangka bakal ditanya itu sama juri. Exactly. Lagian baru kali ini pertanyaan pageant tuh kayak pertanyaan kuis sepeda. Ingat kan Pak Jokowi memberikan pertanyaan seperti itu, jadi kayak dia nyinggung-nyinggung itulah. Seperti itulah. Nah, ini ditulis oleh akun alamshark _. Kemudian terakhir ada yang cukup juga berkesan, itu adalah teruntuk untuk Mbak Sumatera Barat, yaitu Mbak Kalista Iskandar. Mbak Kalista Iskandar. Biasanya kalau Sumbar itu ya kalau nggak salah Padang Uni ya bilangnya ya. Nah, dia bilang, aku yakin Mbak pasti gugup jawabnya karena sebelum Bapak MPR Republik Indonesia memberi pertanyaan, beliau memberikan pernyataan yang menurunkan mendengar pertanyaan yang diberikan beliau. Tulis akun Weird Dream Day. Seperti itu teman, beberapa cuitan yang menurut saya itu antara pro dan kontra, tapi saya pribadi melihatnya bahwa ini adalah kesalahan yang normal saja. Namun menurut pendapat saya untuk ajang sekelas pemilihan putri Indonesia skala nasional, dan saya rasa juga standar tahun ini harusnya lebih ditingkatkan, itu tidak perlu ada acara-acara pertanyaan yang seperti itu, karena itu kan sifatnya hafalan. Lebih baik menggali ini untuk kalau saya pribadi sebagai admin yang juga pengamat pageant, bahwa ini penting kita untuk menyeleksi pertanyaan-pertanyaan yang berkualitas gitu, pertanyaan-pertanyaan yang memang bisa menggali kemampuan si finalis gitu. Tidak, istilahnya tuh ini bisa dibilang tricky questions gitu. Ada yang bilang sebagai putri Indonesia kita harus tahu segalanya gitu. But then menurut sejarah sudah membuktikan bahwa tidak selamanya seorang finalis itu memiliki kemampuan untuk menghafal gitu. Dalam artian it's unpredictable gitu, dan kalau ini jadikan alasan untuk Kalista tidak masuk ke top 3 gitu kan ya, saya rasa ini kebangetan. Bagaimana menurut teman-teman sekalian? Kalau saya pribadi sebagai pendukung Kalista dan semua pendukung dari finalis malam itu, saya merasa bahwa kalau ini sebagai alasan Kalista tidak masuk top 3 karena penampilannya spektakuler dan stunning banget selama karantina gitu kan ya. Dan ini menurut saya porsi yang sangat besar, kalau nggak salah 70%, 30% itu adalah ketika malam grand final gitu, yang baru-baru saja dilaksanakan itu. So I think it's not fair. Bagaimana menurut teman-teman sekalian? Berikan komentar di bawah dan tunjukkan support kalian ke Kalista Iskandar dengan cara berikan like, komen, kemudian share jika ini bermanfaat. Karena jujur saya sangat shocked melihat kejadian tersebut, karena Kalista ini adalah salah satu mega favorite gitu yang benar-benar diunggulkan untuk memenangi Putri Indonesia. Dan selain karena dia adalah blasteran Amerika dan Indonesia, tentunya kemampuan dia kemungkinan besar bisa setara dengan Frederica Alexis Cole, yang menurut saya ini bakal bisa sampai top 5 gitu loh untuk Miss Universe kalau benar-benar dilatih dengan baik. So demikian review saya untuk Kalista Iskandar. Mungkin ini akan berseris teman-teman sekalian karena saya ingin melihat perkembangan dari Kalista ini seperti apa. Ini adalah salah satu konten investigasi, jadi saya ingin menginvestigasi dari apa sih yang sebenarnya yang terjadi di panggung, dan kemudian bagaimana sih pada akhirnya Kalista ini, apakah ada kemudian sikap positif dari Yayasan Putri Indonesia untuk kemudian memberikan semangat untuk Kalista itu sendiri, bahwa stop bullying, karena bullying itu benar-benar bisa merusak mental para orang-orang berprestasi sekelas Kalista. Oke, terima kasih teman-teman. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video selanjutnya atau video-video investigasi selanjutnya. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.